Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan perjalanan kita menziarahi sekitar kota Madinah. Dan pada kesempatan kali ini kita menuju Gunung Uhud, yang di sana terjadi peperangan Uhud. Dan di sana akhirnya terdapat kuburan para syuhada, orang-orang yang mati di peperangan Uhud dalam keadaan syahid. Dan kalau kita perhatikan, setiap yang pergi ke kota Madinah, maka ada 2 masjid dan ada 3 kuburan yang disyariatkan untuk didatangi. 2 masjid tersebut adalah, yang pertama Masjid Nabawi, kemudian yang kedua Masjid Quba. Dan 2 masjid tersebut alhamdulillah sudah kita ziarahi. Kemudian 3 kuburan adalah kuburan yang pertama, kuburan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabatnya yang dikubur di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kuburan yang kedua kuburan Baqi', yang mana lebih dari 10.000 para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka dikubur di kuburan Baqi'. Dan sampai sekarang setiap yang meninggal di kota Madinah, baik penduduknya ataupun yang menziarahi kota Madinah, maka dikuburkan kebanyakan di kuburan Baqi'. Disebut juga kuburan Baqi' al-Gharqad karena di sana ditanam dahulunya pohon-pohon al-Gharqad atau banyak pohon-pohon al-Gharqad, maka disebut dengan Baqi' al-Gharqad. Kemudian kuburan yang ketiga yang kita akan datangi ini adalah kuburan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Kuburan ini di arah utara dari Masjid Nabawi, dan jauhnya dari Masjid Nabawi sekitar 4 km. Dan dia terletak di Jalan Raja Fahad, dan dikubur di dalamnya 70 sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang mati syahid pada peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 dari bulan Syawal, kalau tidak salah dari bulan Syawal ya, tanggal 15. Dan di peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Yang paling masyhur dari 70 sahabat Nabi yang meninggal pada peperangan Uhud adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Berbicara tentang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari sekitar belasan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 2 yang masuk dalam agama Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang juga sahabat yang masyhur terkenal dan meninggal di peperangan Uhud adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Jahsh, kemudian Anas bin Nadhr, kemudian Amr bin Jamuh, dan Abdullah bin Haram radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguburkan setiap 2 orang dari mereka dalam satu kuburan. Dan yang paling pertama dikubur adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa menziarahi kuburan orang-orang yang mati di dalam peperangan Uhud dan mengucapkan salam, mendoakan keselamatan atas mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas zuruhum wa'tu wa sallimu alaihim
fawalladzi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim muslimun ila yaumil qiyamah illa ruddu alaihi salam. Wahai manusia, ziarahilah kuburan orang yang mati di peperangan Uhud dan datangilah mereka, ucapkanlah salam atas mereka. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang muslim mengucapkan salam atas mereka sampai hari kiamat, melainkan akan didoakan juga mendapatkan keselamatan. Dan berbicara tentang peperangan Uhud, Uhud adalah nama sebuah gunung dari gunung-gunung yang masyhur di kota Madinah. Dan Uhud adalah gunung yang paling besar. Dan gunung Uhud tingginya atau panjangnya maksud saya 8 km. Tingginya sekitar 800 meter dari permukaan laut. Dan gunung Uhud ini berada di sisi utara kota Madinah. Dan gunung Uhud ini sangat erat kaitannya dengan peperangan Uhud yang sangat besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy pada tahun ketiga Hijriah, pada hari Sabtu siang 15 Syawal. Dan Uhud gunung yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dicintai oleh kaum muslimin. Dan terdapat hadis riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan gunung Uhud, di antaranya di dalam kitab Musannaf bin Abdul Razzaq, bahwa Uhud ala tur'atin min tura'il jannah. Uhud di atas tempat yang tinggi dari tempat-tempat surga. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan ia mencinta dan kita mencintai dia. Dan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Uhud ruknun min arkanil jannah. Uhud adalah salah satu pondasi dari pondasi-pondasi surga. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW naik ke gunung Uhud, ini perhatikan, itu adalah gunung Uhud yang panjangnya 8 km dan tingginya 800 meter dari permukaan laut. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke atas gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Kemudian Uhud bergetar karena mencintai mereka berempat ini. Dan ini menunjukkan bahwa rasa cinta itu ada buktinya. Maka seorang suami yang mencintai istrinya harus membuktikan rasa cintanya. Jangankan manusia yang berakal dan punya perasaan, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Makanya seorang suami yang mengaku cinta kepada istrinya harus mengekspresikan cintanya. Salah satu ekspresi cinta seorang suami kepada istrinya adalah dengan banyak-banyak memberi hadiah, kemudian berakhlak yang baik, kemudian juga berakhlak yang baik kepada keluarga sang istri ataupun anak-anak dari istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Uthbut Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah engkau hai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini sekarang ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di Gunung Uhud atau di peperangan Uhud ini ada Jabal Rumat. Nah, itu mungkin diperlihatkan sebelah sana. Itu lihat ada Jabal Rumat sebelah kiri kita, yang pendek itu gunungnya, ke belakang sana. Ya, pendek gunungnya. Jabal Rumat ini adalah gunung yang kecil. Nah, itu ada orang-orang di atasnya itu. Ya. Tingginya 180 meter dan lebarnya 40 meter. Dan terletak di utara kota Madinah, di kaki Gunung Uhud. Dan ini terletak antara lembah Qanah
dan kuburan syuhada Uhud. Dan Gunung Rumat ini berwarna merah, dinamai Gunung Rumat karena Nabi Muhammad SAW meletakkan 50 dari Rumat. Rumat artinya adalah para pemanah yang jitu di peperangan Uhud untuk menjaga punggung-punggung kaum muslimin pada peperangan Uhud. Saya akan sebutkan dulu tentang Uhud sebelum nanti di lapangan saya akan ceritakan bagaimana kejadian peperangan Uhud dan bagaimana pentingnya atau cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa penemuan yang waktu itu saya minta kepada kawan-kawan di ITB untuk menghitungnya. Gunung Uhud kita katakan tadi panjangnya 8 meter ya. 8 km atau 7.000 meter atau 8.000 meter atau 7.000 meter, antara itulah. Kemudian lebarnya 3.000 meter, yaitu 3 km. Tingginya 1.077 meter, yaitu 1 kilometer gitu ya. Nah, kalau pendekatan gunung itu berbentuk limas atau piramida, maka beratnya gunung sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077 sama dengan 7,5 miliar meter kubik ya. Berarti kalau seandainya di gunung biasanya beratnya batunya adalah batu andesit. Maka batu andesit kira-kira per kilogramnya 2.500 kg per meter kubik. Maka beratnya Gunung Uhud sekitar 18,80 miliar ton. 18,80 miliar ton. Nah, ini pelajaran menarik. Salah satu pelajarannya adalah jangan meremehkan sholat jenazah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al janazah falahu qirat." Siapa yang sholat atas jenazah maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Berarti kalau seandainya hitungannya dari 18,80 miliar ton beratnya pahala yang didapat oleh orang yang mengerjakan sholat jenazah. Apabila dia sholat jenazah kemudian sampai menguburkan, maka ditambah dengan 2 qirat, yaitu 18,80 miliar ton kali 2. Nah, ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala sholat jenazah dan juga menguburkannya. Dan satu lagi yang berkaitan dengan Gunung Uhud juga adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku tidak pernah menginginkan mempunyai emas sebesar Gunung Uhud." Sebesar Gunung Uhud berarti sekitar tadi 18,80 miliar ton. Dan masih tersisa kepadaku atau di tanganku selama 3 hari. Artinya 3 hari memiliki emas sebesar itu beliau tidak suka. Beliau sedekahkan dan beliau sisakan ursiduhu lidain. Beliau sedekahkan untuk hutang. Beliau sedekahkan kecuali untuk membayar hutang. Seluruhnya dari 18,80 miliar 5 miliar ton tadi beliau sedekahkan dan beliau sisakan hanya untuk hutang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus tahu harta yang sesungguhnya adalah harta yang diletakkan, diinfakkan di jalan Allah. Adapun yang kita simpan, yang kita miliki dan rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tabungan, kapan kita mati maka berpindah kepemilikan, bukan milik kita lagi. Tapi yang sebenarnya adalah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tentang Gunung Uhud juga, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian la tasubbu ashabi," menghina para sahabat. "Walau anna ahadun anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nisfa." Kalau seandainya salah seorang dari kalian bersedekah sebesar Gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan sedekahnya seorang sahabat Rasulullah SAW, satu genggaman tangannya ataupun setengah dari genggaman tangannya.
Ini menunjukkan bagaimana besarnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jasanya, dan tidak boleh seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW kita hina. Nah, kita akan turun dan saya akan menjelaskan bagaimana peperangan Uhud sekilas. Habis itu kita masuk lagi ke dalam ke dalam bis ini untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tekad untuk mati syahid, karena Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada walau mata ala firash. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan jujur agar mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Mudah-mudahan kita juga mati syahid sebagaimana orang-orang yang di peperangan Uhud ini mati syahid. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan agar kita turun dari bis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.